memberkati dan meneguhkan saudara, supaya dapat melakukan tugas saudara untuk kemuliaan Allah dan pembangunan jemaatnya. Surat keputusan Majelis Pekerja Harian Majelis Cares GKI Rakyat Betua nomor 32 garing MPHCR GKI garing RD garing KEP garing 06 garing 2022 tentang pengangkatan penetua dan diakon Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2022-2027. Menimbang bahwa untuk kelancaran tugas wewenang dan tanggung jawab kepengurusan Majelis Jemaat GKI Keralai, maka perlu menetapkan kembali kepengurusan Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2022-2027. Memperhatikan Surat Majelis Jemaat GKI Keralai tanggal 28 Mei 2022 tentang komposisi dan personalia Majelis Pertimbangan dan Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2022-2027 mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dan membebas tugaskan dengan hormat pengurus Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2017-2022 karena telah berakhir masa baktinya dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Kedua, mengangkat dan mensahkan kepengurusan Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2022-2027 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 19 Juni 2027. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Kelima, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dilegang pada tanggal 19 Juni 2022 Majelis Pekerja Harian Majelis Cares GKI Rakyat Betua, Ketua Pendeta Cia Meyanari Istiha, Sekretaris Apurwa. Lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Harian Majelis Calon Presor GKI Rakyat Betua nomor 32 garing MPHCR GKI garing RB garing KEP garing 06 garing 2022 tanggal 19 Juni 2022. Komposisi dan personalia Majelis Jemaat GKI Keralai periode 2022-2027. Romawi pertama, Majelis Pertimbangan Syekh Mandi, Jabatan Organik Ketua. Kami persilakan untuk ke depan. 2. Jagono, Jabatan Organik Sekretaris. Romawi kedua, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Keralai. 1. Agus Yanto, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Ketua. Kami persilakan. 2. Berianti, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Wakil Ketua. 3. Kentar di Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Sekretaris 1. 4. Redi, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Sekretaris 2. 5. Seliana, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Bendahara 1.
6. Mardianto, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Bendahara 2. 7. Dahrena, Jabatan Gerejawi Penetua, Jabatan Organik Anggota sekaligus Ketua Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat Karangan. Ke-8. Sri Ratna, Jabatan Gerejawi Diakon, Jabatan Organik Anggota. Ke-9. Yusefa, Jabatan Gerejawi Diakon, Jabatan Organik Anggota. Nomor ketiga, Badan Pengawas Perbandaran. 1. Kuntanianto, Jabatan Organik Ketua. 2. Warni C, Jabatan Organik Sekretaris. Ditetapkan dilegang pada tanggal 19 Juni 2022. Majelis Pekerja Harian Majelis Calon Resort di daerah Rentatua, Ketua Pendeta Cia Menangi Setia, Sekretaris Bendahara. Ya, saya meminta bagi Bapak Ibu Penata Diakon yang akan dituliskan untuk menghadap saya. Saya minta Pak, minta tolong tolong Pak, ya. Kanan Kristus, bukan, ya. Maaf ya Pak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena saudara-saudara ini telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja atau jemaat dilakukan dengan tertib dan teratur. Ada berbagai macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberikan oleh Roh yang satu. Ada berbagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan suatu tubuh yang kepalanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara masing-masing pada saat ini sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah, haruslah ia mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain, haruslah sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang punya karunia untuk mengajar, haruslah ia sungguh-sungguh mengajar. Orang yang punya karunia untuk memberi semangat kepada orang lain, haruslah sungguh-sungguh ia memberi semangat kepada orang lain. Orang yang punya karunia untuk memimpin, haruslah ia sungguh-sungguh memimpin. Orang yang punya karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, haruslah melakukannya dengan senang hati. Karena itu kita berusaha supaya Allah diagungkan dalam segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan kita adalah kepala gereja, memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh sebab itu hendaklah kita menyadari akan karunia atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dipanggil pada saat ini untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui petabisan pada hari Minggu ini ke dalam jabatan penatua dan diakon. Oleh sebab itu dengarkanlah bagaimana tugas para penatua dan diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah, dan juga agar orang-orang muda diajar di dalam pengetahuan dan takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, serta nama baik gereja tetap terpelihara.
Dalam hal mempertahankan kebenaran dan demi kebaikan bersama, saudara-saudara harus lebih takut dan hormat kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan dari warga gereja. Kelolakanlah keuangan dan harta milik gereja dengan baik dan setia dan jujur. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, dan taman perbatasan gereja merupakan sarana kesaktian gereja. Oleh sebab itu haruslah terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu itu dapat berjalan sesuai dengan peraturan gereja. Kita masuki perjanjian dari Bapak Ibu Penatua Diakon pada saat ini, karena saudara-saudari telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diakon, dan juga di dalam organisasi kemajelisan di dalam gereja Daya Lelu Kerala ini. Maka dari itu saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan gereja Kalimantan Evangelis? Jikalau demikian, jawablah, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab dan meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat, sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Jikalau demikian, maka jawablah, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Jikalau memang demikian, maka jawablah, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang telah menyatakan janji di depan Allah dan jemaatnya pada saat ini, sekarang hendaklah saudara Bapak Ibu berlutut, ya. Mahi unang lah. Malu, ini tugas. Ya. Silakan berlutut. Saudara-saudara menyatakan janji di depan Allah dan jemaatnya. Sekarang saudara akan mendapatkan peneguhan melalui pentabisan bagi tugas dan tanggung jawab atas jabatan gerejawi yang saudara terima. Saya minta, ya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, tahun 2022 sampai 2027, hormatilah para penatua dan diakon ini karena tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bantulah mereka dalam pelayanan dan dukunglah mereka di dalam doa supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh sukacita, dan kita sekalian dapat bertumbuh dalam kedewasaan iman menuju kehidupan yang lebih sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya melaksanakan pelantikan menjadi jemaat ini kembali. Saya meminta Bapak Ibu untuk berbalik. Kata-kata pelantikan dengarkanlah. Kini saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Ibu Bapak bersedia dengan sukarela dan sukacita menerima wewenang tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan Yesus Kristus percayakan melalui Majelis Jemaat Charles GKE Raden Batuan sebagai Majelis Pertimbangan, Majelis Pekerja Harian, dan anggota Majelis Jemaat GKE Daya Lelu Kararai 2022 sampai 2027. Jika bersedia, jawablah, ya, saya bersedia dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Karena Ibu Bapak sekalian telah berkenan dengan sukarela dan sukacita menerima wewenang tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, maka pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Juni 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pendeta Aceh Mianari, STH, Jabatan Ketua Charles GKE Raden Batuan,
bertindak atas nama Majelis Cares di KRR Batuan, melantik Ibu Bapak sebagai Majelis Pertimbangan, Majelis Pekerja Harian, dan anggota Majelis Jemaat GKE Daya Lelu Kararai periode 2022-2027. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Kepala Gereja Kalimantan Evangelis senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan berkat kepada Ibu Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Ibu yang telah menerima baptisan dan pengambilan ini.